Hai sahabat Museum Bank Indonesia, selamat datang kembali di storytelling yang kedua. Kali ini kita juga akan melanjutkan storytelling sebelumnya dan kita akan membahas tentang hoax dan sosialisasi di era pandemi di Hindia Belanda. Di era Hindia Belanda, ketika terjadi wabah atau pandemi, tadinya pemerintah kolonial itu banyak memberikan sosialisasi dengan menggunakan bahasa Belanda. Nah, akan tetapi karena kita kan tahu lebih banyak orang-orang Indonesia yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa berbahasa Belanda. Akhirnya ternyata pemerintah kolonial cukup berbesar hati dan kita perlu memberi apresiasi bahwa mereka kemudian menggunakan bahasa-bahasa daerah, terutama bahasa Melayu Pasar yang menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Nah, sebagai contoh adalah ketika terjadi wabah kolera di Batavia, ada orang Belanda yang bernama T.H. Mayer itu mencetak buku berbahasa Melayu tentang pencegahan penyakit kolera. Judul buku tersebut adalah Penyakit Kolera, keterangan bagaimana mestinya menjaga supaya jangan sampai terkena atau ketularan penyakit itu. Buku tersebut dicetak pada tahun 1896 di Batavia atau di Betawi. Yang menjadi hal penting adalah mengapa mencetak buku atau bersosialisasi dengan bahasa daerah itu sangat diperlukan. Karena pada saat itu banyak orang yang tidak mengetahui bahwa mereka sedang mengalami wabah atau terkena pandemi. Beruntung saat itu pemerintah kolonial sudah mendirikan namanya Volkslecture atau Balai Pustaka. Dari Balai Pustaka tersebut, mereka kemudian mencetak berbagai macam buku yang berguna untuk sosialisasi menghadapi wabah atau pandemi. Ada beberapa contoh terkait buku yang dicetak dalam bahasa Melayu Pasar, yaitu terjadi wabah pes, yaitu adalah buku yang berjudul Penyakit Pes di Tanah Jawa, Daya Upaya untuk Menangkalnya. Buku tersebut dicetak dengan bahasa Melayu Pasar yang sebelumnya tadinya buku tersebut ditulis dalam bahasa Belanda. Kemudian ketika terjadi wabah flu Spanyol atau pandemi influenza tahun 1918, pemerintah kolonial bahkan mencetak buku dalam dua bahasa. Yang pertama dalam bahasa Melayu Pasar lagi yang dengan buku yang berjudul Awas Penyakit Influenza, dan kemudian buku yang kedua berjudul Leloro Influenza. Meskipun dibilang terlambat karena buku tersebut dicetak baru 2 tahun setelah pandemi influenza terjadi, ya, mereka dicetak tahun 1920. Tapi kita juga sangat perlu mengapresiasi bagaimana mereka orang-orang Belanda atau pemerintah kolonial Belanda sadar dan berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahaya yang sedang menimpa mereka. Selain itu juga ketika sosialisasi wabah penyakit juga pemerintah kolonial Hindia Belanda diwakili oleh Dinas Kesehatan juga sebagai contoh ya, ketika terjadi wabah pes, mereka mendirikan papan pengumuman di suatu kampung yang terkena penyakit pes. Nah, papan pengumuman tersebut berbahasa Jawa dan berhuruf Wonocoroko, yang mana dari tulisannya berisi bagaimana agar penduduk berhati-hati untuk tidak masuk atau keluar dari perkampungan tersebut. Nah, bagaimana cara pemerintah kolonial atau Dinas Kesehatan saat itu menyebarkan informasi yang ada? Jadi mereka memanggil kepala kampung atau orang yang bisa membaca, dan kemudian masyarakat suatu wilayah tersebut atau suatu kampung tersebut disuruh berkumpul di papan pengumuman tersebut. Nah, kemudian orang yang bisa membaca menceritakan isi dari papan pengumuman tersebut kepada masyarakat yang telah dikumpulkan. Apakah sosialisasi tersebut berhasil? Jujur saya pikir tidak sepenuhnya berhasil, tapi paling tidak upaya tersebut sudah dilakukan. Karena ya kita tahu penerimaan orang dari pengumuman yang terjadi itu bisa berbeda-beda. Akan tetapi kita juga harus sadar bahwa salah satu upaya terbaik yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain pemerintah kolonial, banyak para penulis atau wartawan yang menulis dengan bahasa daerah atau bahasa Melayu Pasar di koran-koran yang dicetak pada saat itu. Dengan begitu, sosialisasi di masyarakat juga lebih baik. Meskipun pada saat itu ya seperti saya sebutkan sebelumnya, tidak semua orang bisa membaca, tetapi upaya sosialisasi tersebut sudah merupakan langkah maju yang mana diharapkan masyarakat lebih sadar akan bahaya yang terjadi di kehidupan mereka saat itu. Demikian storytelling kali ini. Kedepannya kita akan sangat banyak storytelling lain yang akan Museum BI tampilkan. Semoga sahabat museum mendapatkan manfaat dari storytelling kali ini. Untuk storytelling selanjutnya bisa ditunggu dari
pengumuman di berbagai media sosial milik Museum Bank Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.